Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan bahas hukum dua Kirchhoff untuk kasus dua loop. Untuk kasus dua loop. Jadi ada ilustrasi seperti ini, ada rangkaian. Kemudian yang ditanyakan adalah tentukan arus yang mengalir di setiap resistor atau hambatan ini. Nah, langsung saja kita bahas. Langkah yang pertama adalah kita buat loopnya. Jadi anggap kita buat loopnya searah jarum jam dua-duanya. Ini loop 1, ini loop 2. Setelah dibuat loopnya, kemudian kita, karena di sini arah arusnya belum ditetapkan, maka kita boleh tetapkan arusnya. Tapi kalau dalam soal sudah ditetapkan, maka boleh kita langsung pakai. Jadi di sini misalkan kasusnya belum ditetapkan arah arusnya kemana, maka kita pakai arusnya misalkan ke sini, dan ke sini, gitu. Misalkan yang ini saya kasih nama I1, yang ini saya kasih nama I2, dan yang ini saya kasih nama I3. Jadi saya pilih cabang di sini. Boleh sebenarnya cabang di sini juga boleh. Yang penting pastikan pilih di percabangan, kemudian ada arus yang masuk dan ada arus yang keluar, begitu. Setelah dibuat loop, ditentukan arah arusnya, kita buat arah arusnya, maka selanjutnya kita bisa beri nama masing-masing komponen atau beri label, biar mudah nanti kita menghitungnya. Anggaplah loop yang atas ini namanya loop 1, yang bawah ini loop 2. Kemudian, masing-masing komponen kita kasih nama. Misal, yang dilewati oleh I1 ini saya kasih nama yang ini E1, yang ini saya kasih nama R1. Yang dilewati oleh I2 saya kasih nama R2, yang ini saya kasih nama E2. Yang dilewati oleh E3 saya kasih nama R3, gitu. Setelah masing-masing komponen diberi nama begitu, maka dari pertanyaan ini artinya kita nanti diminta untuk menghitung I1, I2, dan I3. I yang mengalir melalui R1 itu namanya I1, I yang mengalir melalui I2 melalui R2 namanya I2, I yang mengalir melalui R3 namanya I3. Gitu. Jadi arus yang mengalir di setiap resistor. Lanjut kita bahas. Nah, pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan hubungan rumus ini dengan menggunakan hukum 1 Kirchhoff. Jadi hubungan arusnya, hubungan arus yang terlibat. Di sini kita lihat arus yang masuk itu I1 dan I2. Jadi I1 kita tulis boleh hukum 1 Kirchhoff-nya. Sigma I masuk itu sama dengan sigma I keluar ya. Maka yang masuk itu I1 dan I2 yang masuk menuju cabang. I1 ditambah I2. Sama dengan yang keluar yang meninggalkan cabang I3. Nah, begitu. Dan ini kita kasih nama sebagai persamaan 1. Nanti akan kita pakai untuk menghitung. Setelah dibuat hubungan arus, yang kedua kita lihat masing-masing hitungan masing-masing loop. Kita lihat dari loop 1. Loop 1, sebelum kita menghitung, kita pastikan tahu komponen yang terlibat di loop 1 itu apa saja. Maka kita lihat di sini, jadi komponen yang terlibat di loop 1 ya yang nempel di loop 1 ini semua. Jadi ada E1, ada E2, ada I1, ada I2. Ada R1, ada R2. R1, ada R2. Nah, itu komponen yang terlibat di loop 1. Setelah komponen ini kita tahu, maka kita pakai hukum 2 Kirchhoff. Sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Khusus untuk loop 1. Jadi kita lihat, sigma E atau jumlah E yang ada di loop 1, itu mana saja? Ada E1 dan E2. Jadi E1 ditambah E2. Sama dengan, kita lihat E1 positif atau negatif, kita ikutin loopnya.
Kalau kita ikuti loop, maka begitu sampai di E1, yang ditemui pertama kali adalah kutub positif. Berarti nilai E1 positif 10. Kita lanjutkan, E2 kita ikutin. Ternyata begitu sampai E2, kutub yang ditemui pertama kali adalah kutub positif. Berarti E2 juga positif. 20. Sama dengan 30 volt. Begitu. Kemudian kita hitung sigma IR. Sigma IR sama dengan, ada berapa I yang terlibat? Ada I1, I2, R1, R2. Dan itu berbeda-beda nilainya. Maka kita buat seperti ini. I1, R1 ditambah I2, R2. Dan kita lihat I-nya positif atau negatif. I1 dia berlawanan arah loop, berarti negatif. Min. I2 dia searah dengan arah loop, berarti tetap dia positif. Maka sama dengan min I1 kali R1-nya 12. Ditambah I2 kali R2-nya 4. Gitu. Jadi sama dengan min 12 I1 plus 4 I2. Nah, berikutnya kita gabungkan pakai rumus yang ini. Kita gabungkan sehingga dari sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya tadi 30 ditambah sigma IR-nya min 12 I1 plus 4 I2 sama dengan 0 atau 30 min 12 I1 plus 4 I2 sama dengan 0. Atau kita pindah ruas yang 30-nya menjadi min 12 I1 plus 4 I2 sama dengan min 30. Dan ini kita jadikan, kita kasih nama persamaan 2. Gitu. Ini loop 1 ya. Kita lanjutkan, kita lihat bagaimana loop 2. Kita lihat loop 2. Loop 2. Komponen apa saja yang terlibat di loop 2? Kita lihat. Jadi ingat, komponen yang sama bisa terlibat di dua loop secara bersamaan. Misalkan di sini ada E1. E1 ini ternyata selain terlibat di loop 1, dia juga terlibat di loop 2. R1, I1 juga sama. Sama-sama terlibat di loop 1 dan loop 2. Jadi yang terlibat di loop 1 adalah E1, I1, I3, R1, R3. Setelah komponen kita tahu, maka kita lakukan langkahnya sama dengan ini. Bahwa sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E adalah E yang terlibat di loop 2. Ada 1, yakni E1. Dan nilainya, kalau kita lihat di sini, kalau kita ikuti loop ya, maka E1 nilainya negatif, min 10. Min 10 volt. Jadi kalau kita ikuti arah loop, ternyata kutub yang ditemui pertama kali di E1 adalah negatif dari loop 2. Setelah E dihitung, kemudian hitung sigma IR. Sama dengan I yang terlibat di loop 2 mana saja? Ada I1 dan ada I3. R1 dan R3. Berarti di sini I1 R1 ditambah I3 R3. Gitu. Sama dengan, kita lihat apakah dia min atau plus. I1 itu dia kalau di loop 2 itu searah dengan loop 2. Berarti I1 positif. I3 itu juga searah dengan loop 2. Berarti I3 juga positif. Sehingga di sini ini saya rapikan dikit, I1 R1 tambah I3 R3 ya. Jadi kita masukkan I1 R1 itu 12 ditambah I3
R3 itu 8. Jadi sama dengan 12I1 ditambah 8I3. Sigma E sudah diperoleh, sigma IR sudah diperoleh, maka kita gabungkan. Hingga sigma E ditambah sigma IR sama dengan 0. Sigma E-nya min 10 ditambah sigma IR-nya 12I1 ditambah 8I3 sama dengan 0. Min 10 ditambah 12I1 ditambah 8I3 sama dengan 0. Gitu. Atau ini kita pindah ruas menjadi 12I1 plus 8I3 sama dengan 10. Dan ini kita jadikan persamaan 3. Nah, kita sudah memperoleh 3 persamaan. Persamaan pertama hukum 1 Kirchhoff tentang arus, persamaan kedua dari loop 1, persamaan ketiga dari loop 2. Langkah berikutnya, maka kita akan hitung I1, I2, dan I3 menggunakan metode substitusi dan eliminasi. Pertama, kita akan lakukan substitusi persamaan 1 ke persamaan 3. Jadi dari 12I1 persamaan 3 ya, ditambah 8I3 sama dengan 10. I3 yang ada di sini itu diganti dengan I3 yang ada di sini, yakni I3-nya sama dengan I1 plus I2. Jadi I3-nya nanti diganti menjadi I1 plus I2. Sehingga dia menjadi 12I1 plus 8 kali I3-nya diganti dengan I1 plus I2. Karena menurut persamaan 1, I3 itu sama dengan I1 plus I2. Ini saya buat I1 plus I2 sama dengan 10. Kemudian ini kita hitung biasa. 12I1 plus ini 8 kali I1 berarti 8I1 plus 8 kali I2 berarti 8I2 sama dengan 10. 12I1 tambah 8I1 berarti 20. 20I1 ditambah 8I2 sama dengan 10. Nah, ini kita namakan persamaan 4. Gitu. Setelah substitusi 1 ke 3 diperoleh persamaan 4, selanjutnya adalah kita eliminasi persamaan 2 dan 4. Kita tulis persamaan 2 ini min 12I1 ditambah 4I2 sama dengan min 30. Persamaan 4, 20I1 ditambah 8I2 sama dengan 10. Untuk bisa dieliminasi, maka yang persamaan 2 kalikan 2, yang persamaan 4 kalikan 1. Sehingga nanti ini akan hilang. Kita coba. Yang atas berarti min 24, jadi 12 kali 2 ya. Min 12 kali 2, min 24I1 ditambah 8I2 sama dengan min 60. Yang bawah kalikan 1, jadi tetap 20I1 ditambah 8I2 sama dengan 10. Dan ini untuk bisa dieliminasi kita minus, kita kurang. Sehingga nanti min 24 min 20 jadi min 44I1 sama ini 8I2 min 8I2 ini hilang 0 ya. Sama dengan min 60 min 10 min 70. Sehingga 44I1 min 44I1 sama dengan sehingga I1 sama dengan min 70 dibagi min 44 sama dengan positif, jadinya min bagi min positif, sehingga 70 dibagi 44 kita sederhanakan menjadi 35/22 ampere. Nah, ini I1.
I1 sudah diperoleh, maka untuk selanjutnya kita bisa menghitung I2 dari sini. Dari persamaan yang mana ya, yang bisa kita hitung dengan mudah ini nih. Yang persamaan 4 ya, di sini. Kita bisa hitung I2 dari sini. Dari persamaan 4, jadi dari persamaan 4, maka kita bisa hitung 20 I1 plus 8 I2 sama dengan 10. I1-nya sudah tahu, jadi 20 kali 35 per 22 ditambah 8 I2 sama dengan 10. 700 per 22 ditambah 8 I2 sama dengan 10. 8 I2 sama dengan 10 min 700 per 22 sama dengan, kita samakan penyebutnya per 22, di sini 220 min 700 sama dengan 480 per 22 minus 80 per 22, dan ini masih 8 I2 ya. Saya lanjut di sini. Karena tempatnya nggak kuat. Ini saya batasi gini. 8 I2 sama dengan 480 per 22. Berarti I2 sama dengan 480 per 22 dibagi 8 atau dikali 1/8. Sama dengan 480 bagi 8 itu 60. Jadinya 60, ini minus ya. Min, ini min juga. Min 60 per 2 ampere. Ini yang I2. Jadi I2 sama dengan min 60 per 22. Ini juga sudah min ya. Min. I1 diperoleh, I2 diperoleh, maka I3 kita bisa hitung dari rumus yang ini. I1 plus I2 sama dengan I3. I1 itu nilainya 35 per 22. I2 nilainya min 60 per 22. Sama dengan I3. 35 min 60. Ini sudah sama-sama penyebutnya 22, jadi 35 dikurangi 60, itu min 25. Min 25 itu sama dengan I3. Atau dengan kata lain, I3 sama dengan min 25 per 22 ampere. Nah, jadi kita sudah berhasil memperoleh jawabannya bahwa I1 itu nilainya 35 per 22 ampere. I2 nilainya ini min 60 per 22 dan I3 nilainya 25 per 22. Artinya inilah arus yang mengalir pada R1 atau I1, pada R2 namanya I2, dan pada R3 namanya I3. Demikian pembahasan tentang hukum 2 Kirchhoff untuk kasus 2 loop. Semoga bisa dipahami dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.